Dalam episode ini kita akan membahas yang namanya apply. Nah, bagaimana cara menggunakannya kita akan mempelajari pada saat ini. Oke, tapi sebenarnya ini kadang keliru ya. Karena pembuat Tailwind sendiri pun bilang bahwa menggunakan apply itu adalah pilihan terakhir. Kenapa seperti itu? Yes, contohnya kita ingin membuat button. Bukan tidak banyak sekarang tool seperti komponen yang bisa kita masukkan stylenya ke dalam satu komponen, kemudian kita panggil dia berdasarkan prop yang kita isi di komponen tersebut. Misal Anda menggunakan Laravel, Anda bisa memakai yang namanya Laravel component. Ketika Anda menggunakan Vue, Anda bisa menggunakan Vue component. Ketika misalnya Anda menggunakan React, Anda bisa menggunakan React component. Apapun bisa digunakan dengan cara menggunakan komponen. Ya kan? Ketika misalnya kita ingin contoh nih, ada misalnya media object yang itu sifatnya kan satu, foto di kiri, nama di kanan, dan keterangan yang di bawah namanya. Nah, itu kan satu formatnya. Jadi biasanya kita bisa masukkan di dalam komponen, kemudian kita isi props, dan kemudian kita panggil di page yang kita butuhkan. Tapi ya ketika misalnya Anda tidak suka dengan cara itu, atau Anda tidak memakai yang namanya sistem komponen, maka itu sah-sah saja Anda menggunakan yang namanya apply. Nah, di sini kenapa saya menggunakannya tidak memakai framework atau tidak memakai Vue, React ataupun Laravel, hanya karena biar supaya general saja bahwasanya Anda ketika tidak menggunakan framework juga bisa menggunakan Tailwind CSS. Kira-kira seperti itu. Coba dulu saya buat di sini button, ya. Biasa Anda melihat adalah seperti ini jika Anda menggunakan Bootstrap dulunya. Button primary, misalnya Anda buat di sini primary button, ya kan? Nah, ketika misalnya seperti ini, oke, that's very fine, ya kan? Tapi di Tailwind CSS tidak ada seperti ini. Namun Anda bisa melakukannya. Nah, apakah kita membuat CSS sendiri? Tidak. Jadi kita bisa membuat kode kita itu yang kita tulis di dalam kelas ini, di dalam CSS kita nantinya, dengan menggunakan apply. Nah, jika misalnya Anda ingin seperti itu, maka silahkan ikuti yang saya lakukan. Pergi ke source, ada di sini SAS. Di dalam SAS ini, yang biasa saya lakukan adalah membuat satu file dengan nama button, tapi diawali dengan underscore. Karena biasanya ketika misalnya saya menggunakan SAS, jika filenya itu adalah bersifat include, maka biasa saya buat dengan prefix underscore. Maka jika saya buat sini buttons, di sini saya buat .sas. Nah, di sinilah kita bisa melakukan apa yang biasanya bisa Anda lakukan di SAS maupun di CSS. Contohnya Anda yang memberi background, kita buat sini red. Ini sah-sah saja. Kita refresh di browser. Ya, tidak ada yang terjadi apa-apanya karena ini belum kita masukkan ke dalam min.sas. Maka sekarang ketika kita ingin menggunakannya, kita buat di sini import. Biasa yang direkomendasikan oleh Tailwind itu sendiri, kita importnya itu di atas utility. Jadi ketika misalnya ada utility yang kita tambahkan di sini, dia langsung important dan mengabaikan utility yang di bawah. Kira-kira seperti itulah rekomendasi dari Tailwind sendiri. Coba dulu kita import yang namanya button tadi. Kita bisa import button. Jadi jika kita import buttonnya tidak perlu menggunakan underscore dan juga tidak perlu menggunakan extensionnya. Karena dengan seperti ini pun dia mengerti bahwa ini adalah aku. Kira-kira seperti itulah. Dan kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum? Tergantung compilingnya, apakah sudah selesai apa belum. Jika kita lihat dia sudah selesai, baru kita refresh di browser, maka dia akan berhasil jika ada di sini backgroundnya red. However, ketika misalnya Anda ingin memanggil kelas yang sama ketika misalnya Anda menggunakan di HTML, bisa juga. Nah, itulah disebut dengan apply. Di sini kita buat add apply. Misalnya kita ingin buat BG Blue 500 misalnya, bisa sah-sah saja. Jika kita refresh di browser, maka harusnya dia sudah berwarna biru. Oke. Tapi kan biasanya kan ada prefix, artinya setiap button itu satu ukurannya. Namun ketika misalnya sudah berwarnanya beda-beda, baru kita masukkan misalnya primary, danger, warning, whatever lah ya kan. Nah, coba dulu kita praktekkan dulu semana bisa kita. Oke, yang pertama coba kita buat sini PX4PY2 dan kita buat sini rounded dan biasanya kita buat sini text white. Biar supaya defaultnya itu kan text white, kira-kira seperti itulah. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan text white nanti di setiap warna yang kita butuhkan seperti misalnya primary dan lain-lain. Tapi ketika misalnya ingin membuat warna putih nantinya, ya masukkan aja di kelas backgroundnya. Itu sah-sah saja, oke? Dan sekarang coba kita buat di sini btn primary. By the way, di sini saya menggunakan teknik yang namanya bisa dibilang BEM lah, ya kan? Nah, ketika misalnya tidak tahu BEM itu apa, itu hanya block element modifier. Ya, jika Anda tidak tahu itu adalah singkatan. Jadi ketika misalnya kita buat tadi seperti ini, kan btn. Di sini kita buat btn primary, sehingga tidak kita perlu menuliskan btn primary seperti ini juga bisa gitu. Dengan kita tambah di sini add n, maka dia langsung menarget bahwa btn primary. Kira-kira seperti itulah. Nah, coba kita apply dulu sini BG Blue 500. Ya kan, kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum? Maka jika Anda di sini sudah berhasil. Namun ketika misalnya kita ingin menggunakan sistem hover, tidak bisa seperti ini. Hover BG Blue 600, maka ini akan dianggap error. Nah, bagaimana cara memvalidkannya? Ya basic lah, kita gunakan seperti ini misalnya. Hover, apply, misalnya BG
blue 600, misalnya seperti itu. Kita refresh di browser, maka harus ini sudah berhasil. Jika saya hover, maka dia akan sudah berhasil seperti yang kita inginkan. Ketika misalnya fokus bagaimana? Ya sama aja, kita buat di sini misalnya fokus, aktif, misalnya seperti itulah. Apapun lah selain itu yang Anda tahu bisa dilakukan di sini. Namun tidak bisa seperti ketika misalnya Anda buat seperti ini. Fokus, outline seperti itu misalnya tidak bisa. Dan kemudian ketika misalnya fokus, Anda ingin seperti apa, maka Anda bisa lakukan juga gitu. Contoh saya akan buat dulu di sini fokusnya di bawah. Ketika misalnya ingin fokus, saya ingin apply shadow outline misalnya seperti itu. Dan ketika misalnya fokus juga, saya ingin fokus outline-nya hilang. Karena jika kita klik ini buttonnya, maka jika kita perhatikan di sini ada biru. Itu adalah outline by default yang dibawa oleh browser sendiri. Ketika kita ingin mematikannya, kita buat di sini outline none. Sekarang jika kita refresh di browser, maka harusnya jika kita klik sekali lagi nanti biru ini akan sudah hilang. Kita klik, maka birunya hilang, tinggal hanya shadow-nya. Coba dulu kita buat di tengah biar supaya tidak kelam kali dia di sudut-sudut itu ya. Coba kita buat index HTML, coba kita buat di body-nya ini P10, kita refresh. Oke, kita klik, maka dia akan muncul di sini. Oke, seperti itulah. Dan jika kita misalnya ingin menambahi transition, ya kita tinggal tambahi saja. Contohnya kita buat misalnya itu di button tadi. Di sini kita buat transition, ya transition color. Ya kan di sini kita buat durationnya itu 150 atau 200. Kita refresh di browser. Dan sekarang kita hover, maka jika Anda nampak kan transitionnya. Namun sebenarnya ada beberapa yang bisa kita lakukan di markup kita, namun tidak bisa dilakukan di apply. Contohnya apa? Ketika misalnya, contoh nih, saya agak keluar dari topik button, saya langsung membuat di sini input type text, input text, px-nya kita buat 4, py-nya kita buat 2, dan kita buat di sini rounded. Dan ketika misalnya fokus kita mau apakan gitu, tapi ini aja benda cukup sih sebenarnya. Dan untuk name-nya kita hilangkan karena tidak butuhkannya. Dan ini juga yang kita butuhkan adalah placeholder. Misalnya kita buat di sini your name, misalnya kan seperti itu. Kita refresh di browser yang kita dapat kira-kira seperti ini. Namun tidak ada bordernya, coba kita tambah dulu. Border, ya kan kita refresh. Iya, ini yang kita dapatkan. Nah sekarang kan Anda lihat di sini warna placeholdernya adalah default dari browser. Bagaimana cara kita menggantinya? Kita bisa menggunakan placeholder. Dan jika kita lihat pilihannya di bawah ada gray dan semuanya ada di sini pilihannya. Seperti misalnya kita ingin placeholdernya warna biru, maka kita buat sini blue 500 misalnya seperti itu. Kita refresh. Maka jika Anda lihat placeholdernya sudah otomatis warna biru. Namun ini tidak bisa dilakukan tepat di dalam apply. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi yang jelasnya begitulah. Ya kan mungkin karena terlalu kompleks ya. Artinya seperti ini. Ketika misalnya kita ingin target color, itu tidak menargetnya dengan cara seperti ini, saya tidak bisa gitu. Kita harus buat di sini misalnya add a placeholder gitu. Kira-kira seperti itulah. Tidak sama dengan cara seperti ini, maka dia mungkin tidak bisa. Jadi sehingga seandainya ini saya contohkan aja. Saya buat di sini misalnya form, ya saya apply di sini a placeholder blue 500 misalnya. Kita save aja, tidak usah kita pakai, kita save aja. Dan jika dia pasti error. Katanya seperti ini, cannot be used with placeholder blue. Katanya alasannya tidak ditemukan. Ya saya juga tidak tahu kenapa itu tidak ditemukan, tapi itulah yang terjadi. Jadi ketika misalnya kita ingin membuat placeholder color, ya sama ketika misalnya ketika kita ingin melakukan seperti fokus. Namun ada peraturannya. Entah itu dua colornya saya juga lupa, tapi yang jelasnya itu bisa. Dan ingat, ketika misalnya Anda menggunakan komponen, maka hal ini jangan dilakukan. Ketika misalnya bisa digunakan dengan komponen, kenapa harus melakukan seperti ini? Kan gitu. Nah, tapi jika Anda tidak menggunakan komponen, melakukan hal ini sah-sah saja. Jadi ketika misalnya Anda butuh primary atau danger button, maka nanti buat sini danger, dan Anda buat di sini red misalnya. Sekarang jika kita lakukan di index HTML, kita hilangkan dulu input ini karena saya ingin mencontohkan saja kepada Anda tadi. Dan ini kita ganti menjadi danger misalnya. Dan kita refresh di browser yang kita dapat kira-kira seperti ini. Ya. Namun ketika kita menggunakan shadow outline, dia tidak bisa menarget apa sebenarnya yang kita shadow. Kalau misalnya biru seperti ini kan cocok, ya kan? Namun ketika misalnya merah seperti ini, jelek aja kenampakannya. Maka ketika misalnya Anda tahu bahwa sebenarnya ada juga Tailwind UI namanya, ketika misalnya kita pakai kelasnya itu bisa, ada namanya Tailwind Outline Red misalnya, Tailwind Outline Blue misalnya, dan itu bisa seperti itu. Tapi yaudah nanti aja. Yang penting sekarang Anda mengerti konsepnya bagaimana ya untuk apply, dan bagaimana juga sarannya ketika misalnya Anda sudah bisa memakai komponen. Jika sudah, saya rasa ini cukup, dan di video selanjutnya kita akan belajar hal keren lainnya. So, see you soon.